Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga syarat kecurangan, sejumlah parpol di Lombok Barat tolak hasil pleno rekapitulasi suara. Gadai mobil bosnya, seorang pemuda di Mataram ditangkap polisi. Masuki musim penghujan, ribuan warga di Lombok Tengah berburu cacing laut. Pemuda berinisial YFP 29 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menggelapkan kendaraan milik bosnya. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan kendaraan hingga 1 minggu. Polisi menyita 1 unit mobil sebagai barang bukti kejahatannya. Tersangka meminjam mobil dengan alasan ingin menjemput keluarga, namun nekat menggadaikannya sebesar 10 juta rupiah. Sehubungan dengan masih sama, penggelapan unit kendaraan roda 4, ini 1 unit kendaraan di mana terduga nih orang ampenan berusia 29 tahun ini berhasil kita lakukan upaya paksa berdasarkan laporan polisi atas dasar informasi dari pelapor bahwasanya pelapor merasa dirugikan 1 unit kendaraan 4 yang memang biasa dipergunakan untuk mobilitas yang dipakai oleh tersangka untuk menjemput karyawan ya. Ironisnya, hasil menggadaikan kendaraan dipakai untuk membayar utang dan berjudi online. Ya, disuruh jemput karyawan. Ya, setelah saya balik ke rumah bos, baru saya pergi lagi jemput karyawan. Terus? Nah, pada saat itu langsung saya belok ke tempat penggadaian. Ini berapa kamu gadai mobil tuh? 10 juta. 10 juta. Nah, pakai apa? Mau pakai apa uang tuh? Uangnya saya... Jujur kamu sih, jujur. Iya. Sesuai dengan keteranganmu yang kemarin. Iya. Uangnya saya pakai bayar utang. Sama main judi online. Slot, main slot. Tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial SZ 20 tahun asal Lombok Tengah diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Selaparang karena mencuri sepeda motor bosnya. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di rumahnya. Ulah tersangka terbongkar karena keponakan korban memergokinya sedang memakai motor tersebut. Polisi menyita sepeda motor dan sebuah plat nomor kendaraan sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk ke rumah korban dengan berusak gembok, kemudian membawa kabur motor yang diparkir di garasi. Memanjat pagar di halaman depan rumah korban, kemudian mengambil kapak yang ada di sekitar TKP, kemudian merusak pintu gerbang untuk bisa masuk, kemudian mengambil kendaraan yang terparkir di garasi. Jadi untuk kendaraan tidak sempat dijual karena selanjutnya setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut, pelaku pergi ke satu tempat untuk mengganti plat nomornya. Dibuang. Tersangka mencuri karena ingin memiliki sepeda motor. Motor apa yang kamu ambil? Scoopy warna apa? Warna hitam ya. Terus caranya kamu gimana ngambil motor itu? Kamu lompat pagar dulu. Habis itu kamu langsung ambil motor. Jadi kunci kontak motor masih di motor itu ya? Nggak ada. Alasannya ngambil apa? Ya. Cuman mau minjem aja kemarin, tapi kan caranya itu yang salah. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Sidak harga beras terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat di sejumlah pasar tradisional setiap akhir pekan. Hal itu untuk mengecek stok serta memastikan kenaikan harga beras yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Petugas mendapati stok beras menurun hingga 50% akibat El Nino dengan harga rata-rata Rp17.000 per kilogram. Pasokan beras yang biasanya mencapai 1 ton kini merosot menjadi 5 kuintal per harinya sejak 2 bulan lalu. Pemda berjanji akan mengelontarkan beras SPHP untuk mencukupi stok dan menurunkan harga di pasaran. Sudah melakukan sidak ke pasar dengan melihat perkembangan harga yang menjadi keluhan masyarakat ke 4 lokasi pasar, yakni sidak ke pasar Gerong sekaligus ngecek kepada gudang penampungan beras, yakni Bulog yang ada di Lembar. Itu kita bagi sesuai dengan jadwalnya. Ada yang ke pasar Gunung Sari. Yang eceran kita beli di sini pengampas 17 kalau eceran. Ya 17.000 eceran. Sejak kapan ya ini? Udah beberapa bulan ini sudah. Kalau beras Bulog ini gimana? Nah, makanya kita kepingin berapa dikasih harga di Bulog kan, biar biar masyarakat juga bisa beli gitu Kak. Ibu. Selain berupaya mengontrol harga agar stabil, Pemda juga memastikan tercukupinya stok beras di seluruh pasar hingga memasuki bulan Ramadan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga lereng Rinjani, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur mulai membudidayakan vanili di lahan pertanian mereka sejak setahun lalu. Vanili belakangan menjadi alternatif tanaman yang menjanjikan bagi warga sekitar karena cocok dibudidayakan di dataran tinggi dan sejuk. Tanaman berjenis palawija tersebut juga tidak membutuhkan perawatan ekstra dengan hasil yang maksimal. Dalam area seluas 3 hektar, petani bisa memetik hasil hingga 30 kg vanili dengan harga Rp130.000 per kilogramnya. Petani bisa meraup untung hingga Rp30 juta setiap sekali panen dan mampu menopang ekonomi keluarga. Nah, terus Pak, udah berapa tahun menanam vanili? Kalau kita di Gerok Sokong untuk kita mulai nanam vanili itu dari 97. 97 udah mulai kita tanam vanili. Nah, kalau menurut Bapak sendiri penghasilan dari vanili seperti apa Pak? Luar biasa sih, sudah alhamdulillah bisa membantu petani. Apalagi harganya sangat-sangat bagus, itu kan kita juga harapannya untuk kedepannya kan bisa mendongkrak hasil ekonomi masyarakat juga. Selain banyak dipesan di dalam negeri, saat ini vanila khas Sembalun diminati pasar ekspor dan dikirim ke Timur Tengah dan Eropa seperti Amerika Latin dan Perancis. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.